sore Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Hari ini Selasa 11 Agustus 2020. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala kasih dan kemurahan-Mu, penyertaan dan pemeliharaanmu sepanjang hari. Dan sore malam hari ini kami boleh ada seperti layaknya kami ada saat ini. Kami mau Tuhan belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkannya. Bila sore hari ini adalah sore yang menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan kebenaran ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Orang percaya yang benar di hadapan Tuhan, yang dia terus merajut hidupnya dan dia ingin memiliki reputasi yang baik di hadapan banyak orang. Tentu mereka adalah orang-orang yang juga memiliki integritas dalam pekerjaannya. Dan ini sangat penting. Ya, ini sangat penting. Jadi integritas orang percaya dalam pekerjaannya itu juga menentukan warna kekristenan di tengah-tengah orang dunia. Jadi kalau orang percaya dia terjun dalam ladang atau di tengah-tengah pekerjaannya, tapi ternyata dia menjadi orang-orang yang tidak berkualitas, bahkan menjadi omongan banyak orang, celaan banyak orang. Orang-orang seperti ini mempermalukan kekristenan. Apalagi kalau dia seorang aktivis, ya, sungguh akan mempermalukan. Dan sebenarnya ini tidak boleh terjadi dalam diri kita, khususnya orang-orang muda. Ya, orang-orang muda yang merintis karir dalam pekerjaannya, baik itu sebagai PNS, sebagai BUMN, sebagai swasta, ataupun dengan usaha sendiri, mereka harus bisa membangun integritas di dalam hidupnya, sehingga ketika orang melihat dia, ada satu gambaran positif yang tercermin dari hidupnya. Orang akan melihat bahwa orang ini berkualitas dalam pekerjaannya. Ya, karena yang melihat kita, yang memperhatikan kita itu bukan hanya orang-orang percaya, ya, bukan orang-orang Kristen saja, tapi orang-orang di luar sana juga memperhatikan hidup kita. Apalagi kalau kita sebagai seseorang yang memiliki jabatan strategis dalam perusahaan, ya, dalam kantor, pasti peragaan hidup kita akan dicermati, diperhatikan banyak orang. Nah, ini harus kita perhatikan. Ya. Pernahkah Bapak Ibu Saudara? Nah, ini satu pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing dengan jujur. Ya, jadi saya melontarkan pertanyaan dan mohon dijawab dengan jujur. Ya, menilai diri kita dengan jujur. Pernahkah saudara menguji kualitas pekerjaan saudara di tempat di mana saudara bekerja? Pernah nggak saudara menguji kualitas pekerjaan saudara di tempat di mana saudara bekerja? Atau dengan kata lain, seberapa penting keberadaan saudara di tempat kerja saudara ini? Ya, jadi seberapa penting keberadaan kita ini di tempat pekerjaan kita? Apakah kita, Bapak Ibu Saudara, memang menjadi orang-orang yang sangat diperlukan di kantor itu? Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang yang sangat diperlukan di tempat pekerjaan itu, sehingga hampir tidak mungkin tergantikan oleh siapapun. Hampir tidak mungkin tergantikan oleh siapapun. Ya. Jadi keberadaan kita dengan jabatan yang dipercayakan pada kita, itu orang tahu bahwa kita memiliki integritas, kita memiliki kemampuan, sehingga kedudukan kita itu mungkin tidak tergantikan oleh siapapun. Dan bahkan kalau mungkin banyak orang akan tergantung pada diri kita. Ya. Jadi
kehadiran kita dalam pekerjaan itu sangat ditunggu, baik itu oleh teman kerja, oleh atasan maupun juga oleh bawahan kita. Ya, ini orang-orang yang berkualitas. Atau mungkin atasan saudara ini sedang memikirkan mencari pengganti saudara di posisi itu. Ya, jadi ternyata atasan saudara ini saat ini sedang memikirkan untuk mencari orang yang bisa menggantikan posisi saudara. Artinya bahwa saudara itu tidak benar-benar diperlukan di tempat pekerjaan itu. Nah, ini yang menyedihkan. Ya. Kenyataannya apa? Kenyataan atasan saudara itu sedang memikirkan mencari pengganti saudara di posisi itu. Nah, ini yang harus menjadi perenungan kita. Maka di depan saya katakan, untuk mengetahui seberapa besar Bapak Ibu Saudara dan saya itu diperlukan di tempat kerja. Ya, seberapa besar kita itu diperlukan di tempat kerja. Jangan sampai nanti ada statement yang mengatakan ada kita tidak menambahi, kita tidak ada tidak mengurangi. Artinya apa? Artinya kita tidak bernilai, useless, tidak ada gunanya. Kita ada tidak menambahkan nilai lebih, kita nggak ada juga tidak mengurangi nilai itu. Ya, ini memprihatinkan. Ya, ini memprihatinkan kalau sampai terjadi pada diri orang percaya. Orang percaya yang berkualitas itu pasti diperlukan kehadirannya dimanapun. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara memang menjadi orang percaya yang berkualitas, pasti kehadiran Bapak Ibu Saudara akan ditunggu oleh banyak orang. Ini nggak bisa dipungkirin, ya, karena mereka menganggap bahwa Bapak Ibu Saudara memiliki reputasi yang bagus, yang telah Bapak Ibu Saudara bangun bertahun-tahun. Saya mengatakan hal ini karena apa? Karena seringkali gereja itu tidak atau kurang membicarakan hal ini. Ya. Padahal kehidupan pekerjaan kita itu sangat penting. Ya, jadi keberadaan kita di tempat kerja kita itu sangat penting. Tapi ternyata hal ini jarang dibicarakan di mimbar gereja. Ya. Padahal kalau kita mau jujur, ya, waktu besar kita, sebagian besar waktu kita dan energi kita setiap minggu itu dihabiskan di tempat kerja. Itu dihabiskan di tempat kerja dibanding dengan di rumah atau di gereja. Coba renungkan. Waktu Bapak Ibu Saudara dan saya, baik waktu maupun energi kita itu banyak dihabiskan di tempat kerja dibanding dengan di rumah atau di gereja. Nah, ini maka saya katakan kita perlu mengevaluasi kehidupan kita di tempat kerja kita. Mari kita evaluasi kehidupan kita di tempat kerja kita. Tempat di mana kita menghabiskan waktu kita yang sangat banyak dan tempat di mana kita mendapatkan penghasilan. Ya, karena di tempat kerja itu kita mendapatkan gaji, penghasilan. Mari kita evaluasi hidup kita di tempat kerja. Ya, dan ini penting Bapak Ibu Saudara. Mengapa hal ini saya sampaikan? Ya, mengapa? Yang pertama, karena tempat kerja kita, ya, keberadaan kita di tempat kerja kita itu akan menggambarkan karakter yang sesungguhnya dari setiap kita. Ya, sekali lagi, tempat di mana kita bekerja itu akan menggambarkan karakter kita yang sesungguhnya. Di tempat kerja itulah akan tersingkap karakter kita, mulai dari yang paling kecil, yang sederhana, yang seringkali tidak diketahui banyak orang. Nah, di situ akan tersingkap. Karena kita ada di kantor itu sekitar 8-10 jam, ya. Kita di kantor itu 8-10 jam. Sementara di perjalanan bisa 3 jam, bisa 4 jam. Jadi 12 jam. Ya. Yang untuk tidur berapa? Yang untuk tidur mungkin 6 jam, 7 jam. Jadi kita di rumah itu praktis sekitar 5-6 jam. Paling banyak 6 jam. Di kantor bisa 8 jam. Ya.
Jadi tempat pekerjaan itu akan menunjukkan karakter kita yang sesungguhnya. Jadi bukan sikap kita di hari Minggu yang menggambarkan dalamnya iman Kristen kita. Ingat, bukan sikap kita di hari Minggu yang akan menggambarkan dalamnya iman kekristenan kita kepada dunia. Tetapi justru saat kita bekerja, disitulah kita akan menunjukkan apa? Dalamnya kualitas iman kekristenan kita itu di kantor. Ya. Karena teman-teman kita di kantor, dia tidak akan berbicara tentang kehidupan kita. Dia tidak akan berbicara tentang kehidupan kita atau kepribadian kita pada hari Minggu. Tetapi teman-teman kita di kantor, mereka akan berbicara seperti apa kita jika kita bekerja dengan orang lain di tempat pekerjaan. Ya, jadi teman-teman kantor kita akan menilai seperti apa ketika kita di kantor itu. Ya, kerjasama kita dengan orang lain. Ya, seperti apa? Di tempat pekerjaan ini, di tempat pekerjaan kita, segala sifat buruk, karakter jelek kita akan muncul dan itu tidak bisa ditutup-tutupi. Ya, bagaimana curangnya kita, ya mungkin ada yang curang licik, bagaimana emosi kita, ya, bagaimana kemalasan kita itu akan mudah dilihat oleh atasan kita, dilihat oleh bawahan kita, dilihat oleh teman-teman satu kerjaan. Ya, bagaimana kita akan menjadi orang-orang yang sulit tidak bisa menjaga rahasia. Ya, mungkin ada orang-orang tertentu yang sifat genitnya justru nampak. Ya, sifat genit akan nampak ketika dia di kantor. Di gereja nggak nampak. Ya, semua berjuang ketika di gereja hari Minggu itu semua berusaha untuk menampilkan diri seolah-olah seperti malaikat. Ya, seolah-olah seperti malaikat. Tapi ternyata di pekerjaan itu segala kelemahan itu akan nampak. Ya, tapi di balik itu kebaikan kita, karakter kita yang baik juga akan nampak. Bagaimana lemah lembut kita bisa dilihat orang. Kejujuran kita dalam soal uang akan dilihat teman-teman kita. Ketepatan waktu dalam kita bekerja, disiplin terhadap waktu akan dilihat orang. Ya, profesionalisme kita dalam mengerjakan pekerjaan akan dilihat orang. Ya, jadi akan nampak baik keburukan kita atau kebaikan kita akan nampak. Kalau di gereja tidak nampak. Ya, semua berpura-pura seperti malaikat. Ya, lemah lembut, murah hati, banyak senyum. Ya. Nah, yang kedua, di tempat kerja merupakan arena yang mengandung tekanan. Jadi di tempat kerja itu arena yang mengandung tekanan dan itu menuntut kita dibanding di gereja. Ya. Tekanan ketika kita ada di tempat kerja, tekanan itu bisa datang dari atasan kita, bisa dari bawahan kita. Ya. Karena pekerjaan kita selalu berhubungan dengan pihak lain, maka kita tidak bisa seenaknya. Ya, kalau kita kerja lambat, kita kerja nggak berkualitas, bagian lain akan apa? Akan terpengaruh. Ya, kegagalan kita dalam menjalankan tugas di kantor itu akan mempengaruhi hasil akhir dari kinerja kantor itu. Tapi kalau di gereja tidak ada, tuntutan nyaris tidak ada. Ada tapi kecil, tidak seperti di kantor. Ya, belum lagi nanti di kantor kita ketemu banyak orang-orang bermasalah, orang-orang yang tidak profesional. Ya, sementara kita sebagai pimpinan ditarget oleh perusahaan, oleh kantor supaya menyelesaikan tugas ini dengan baik. Lah beban ini atau tekanan ini yang ada pada diri kita, ada diri Bapak Ibu Saudara. Sementara di gereja tekanan tidak terlalu tinggi. Ya, tekanan tidak terlalu tinggi. Dan mungkin orang-orang di gereja juga menyadari saling pengertian. Ya, mereka mungkin karena takut gimana terus semua bersikap lebih ramah, lemah lembut. Ya. Jadi dengan memahami hal ini, maka saya akan mengatakan bahwa karakter seseorang, karakter
yang sesungguhnya dari seseorang itu akan tersingkap di tempat di mana dia bekerja. Akan tersingkap. Ya. Dan tentu di sini ya, orang tidak bisa mengatakan bahwa kesetiaan di gereja lebih penting dari kesetiaan kita di tempat kerja. Oh, nggak bisa. Ya. Jangan orang mengatakan, oh kesetiaan di gereja lebih penting dari kesetiaan kita di tempat kerja. Oh, nggak bisa begitu. Justru kesetiaan di tempat kerja kita itu saya katakan jauh lebih penting karena kita disorot banyak mata. Dan mereka adalah orang-orang, mungkin banyak orang-orang di luar orang percaya. Kalau kita kualitasnya jelek, kita tidak berkualitas, kita tidak berkualitas, kita mempermalukan Tuhan. Ya, mendegradasi nilai kekristenan. Ya. Dan di sini pula saya mau mengatakan, kita tidak bisa mengatakan, oh pekerjaan yang ini sekuler, oh pekerjaan yang lain itu lebih kudus. Nggak bisa kita mengatakan, oh pekerjaan di kantor itu duniawi, itu sekuler, sementara pekerjaan di gereja pelayanan itu lebih kudus. Nggak bisa seperti itu, karena Alkitab katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, apapun yang kita lakukan, baik makan atau minum, atau kita melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya, untuk kemuliaan Allah. Ya. Jadi kita melakukan apapun itu untuk kemuliaan Allah. Jadi di kantor pun jangan menganggap itu untuk atasan kita, untuk perusahaan. Enggak, di situ pun yang kita lakukan kita harus ingat bahwa saya bekerja di kantor ini juga untuk kemuliaan Allah. Karena ketika saya itu menjadi cercaan, menjadi celaan banyak orang, bahkan kita melakukan tindakan yang memalukan, sementara orang lain tahu bahwa kita orang Kristen. Wah, ini sama dengan tidak mempermuliakan Tuhan, ya, tidak memuliakan Allah. Ini justru mempermalukan Tuhan. Nah ini maka di depan saya katakan, ya, kesetiaan di gereja itu tidak bisa dikatakan lebih penting dari kesetiaan kita di tempat kerja. Ya, karena pekerjaan kita pun itu juga pekerjaan yang bernilai kekal. Yuk, kita mau belajar dari Yusuf. Ya, kita mau belajar dari seorang Yusuf. Bagaimana dia menjadi orang kedua di Mesir. Dia menjadi orang kedua di Mesir. Kita tahu perjalanan hidup Yusuf itu bukan hal yang mudah untuk ditiru oleh orang, tetapi hal yang sangat sulit. Ya, dari Yusuf sebagai seorang anak yang dikasihi ayahnya. Ya, ingat, dia anak yang dikasihi ayahnya, dimanja oleh Yakub sebagai ayahnya. Dan itu dibuktikan dengan pakaian-pakaian yang indah yang dikenakan pada diri Yusuf, sehingga saudara-saudaranya pada iri. Dan karena perlakuan yang terlalu istimewa ini, dia dibenci saudara-saudaranya, bahkan saudara-saudaranya itu merancang kematian. Akhirnya Yusuf diperlakukan dengan sangat tidak wajar. Dari orang anak yang dimanja diperlakukan sangat tidak manusiawi oleh saudara-saudaranya. Dan akhirnya dijual, ya, dijual orang Mesir. Dia menjadi apa? Budak pertama. Ya, dia menjadi budak karena ketekunan bekerja dan karena kerajinannya. Potifar melihat bahwa Yusuf ini disertai Tuhan, dia dapat posisi naik. Tetapi berjalannya waktu, dia difitnah oleh istri Potifar, dia masuk penjara lagi. Ya, jadi up and down, dipuji, dikagumi, direndahkan. Ya, tetapi berjalannya waktu, ya, dia diangkat lagi menjadi orang terkemuka. Itulah perjalanan Yusuf. Yusuf ini dia tidak mengkotak-kotakan kehidupannya menjadi banyak bagian yang tidak terkait atau terpisah.
Dari dia menjalani hidup ini tidak mengkotak-kotakan, oh ini yang rohani, ini yang bukan rohani, ini yang urusan dengan Tuhan, ini yang tidak. Enggak begitu. Ya. Tidak begitu. Dia menjalani kehidupan ini dengan utuh, dengan integritas yang tinggi. Dia menjalani kehidupan ini secara utuh dengan integritas yang tinggi. Demikian juga kita sebaiknya juga seperti itu. Mari kita menjalani hidup ini dengan apa? Ya, menjalani kehidupan ini secara utuh dengan integritas yang tinggi. Jadi jangan di gereja kelihatan alim, manis, nanti di luar liar. Di tempat kerjaan kita jadi cemoohan. Ini menjalani hidup yang tidak utuh. Ya, integritas di gereja tidak dibawa di kantor, tidak dibawa di lingkungan, tidak dibawa di keluarga besar. Nggak boleh. Jadi dimanapun kita ada, integritas yang tinggi itu harus bisa kita wujudkan, kita peragakan. Ya, Yusuf dipercayakan untuk mengelola keadaan dalam negeri Mesir yang akan menghadapi kelaparan selama 7 tahun, dan ini bukan waktu yang pendek. Tetapi hikmat Allah dinyatakan dalam dirinya. Dan tanggung jawab besar ini yang di pundaknya. Dia harus bisa mengatasi masalah ini, tapi di satu sisi dia juga harus mengurus keluarga besarnya yang tidak sedikit. Ya, anak-anak dari Yakub yang 11 itu dia menjadi tanggung jawab dia. Ada sekitar 70 orang. Ya. Bagaimana dia menangani hal ini? Bagaimana dia mengenangi hal ini? Dia harus cakep. Kita lihat di dalam ayat Kejadian 46 ayat 31 sampai 34. Ya, Kejadian 46 31 34. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, aku mau menghadap Fir'aun dan memberitahukan kepadanya, saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak dan kambing domba, lembu, sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Fir'aun memanggil kamu dan bertanya apakah pekerjaanmu, maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kami boleh diam di tanah Gosen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Ya. Dari pembacaan ini yang saya mau katakan adalah secara de facto Yusuf memiliki kekuasaan untuk menempatkan keluarga ayahnya ini, saudaranya 11 ini, di tanah dimanapun Yusuf mau menempatkan. Ya, secara de facto Yusuf punya kuasa untuk menempatkan, memberikan satu wilayah, suatu tanah untuk saudara-saudaranya ini, karena dia memiliki kuasa. Tetapi ternyata Yusuf ini tidak melakukan itu. Dia tidak mau menggunakan kesempatan kekuasaan itu untuk seenaknya. Bagaimanapun juga dia adalah orang kedua. Maka dia harus memberitahukan semua ini kepada Fir'aun sebagai atasannya. Nah, ini tindakan yang patut diapresiasi. Dia tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Dia tetap menghormati atasannya. Dia hormat dan patuh. Ya, ini kita seringkali jatuh ketika kita dapat kekuasaan, padahal kita punya atasan. Kita berani mengambil keputusan tanpa melibatkan atasan kita. Ya, ini tidak baik. Beda dengan Yusuf, sekalipun dia memiliki kekuasaan, tapi ketika mau menempatkan saudara-saudaranya, dia tetap melibatkan Fir'aun. Dia izin pada Fir'aun. Ya. Jadi Yusuf tidak mengandalkan jabatannya ini untuk mengambil keputusan seenaknya. Ingat, dia tidak mengandalkan jabatannya ini untuk mengambil keputusan seenaknya. Dia tetap menghormati Fir'aun. Aku mau menghadap Fir'aun. Ya. Bapak Ibu saudara renungkan, jabatan apa yang dipercayakan oleh perusahaan pada diri Bapak Ibu saudara, dan seberapa sering Bapak Ibu saudara menyalahgunakan jabatan itu, mengorbankan integritas karena merasa memiliki kekuasaan. Nah, ini tidak baik. Ya, integritas kita harus kita jaga.
Sehingga orang lain tidak akan menemukan kesalahan kita. Orang lain tidak akan menemukan kesalahan kita. Dan orang lain tetap akan hormat. Wah, bapak ini sekalipun dia punya kejabatan, sekalipun dia punya kedudukan, tapi dia tetap jujur. Dia tidak mau menggunakan kekuasaannya. Ya, dia tidak mau, ya, mumpung masih menjabat, dia menggunakan segala fasilitas perusahaan dengan seenaknya. Dia tidak mau. Ya, di dalam 1 Petrus 2 dikatakan, ya, di dalam 1 Petrus 2 ayat yang di dalam 1 Petrus 2, ya, di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-18, 1 Petrus 2 ayat 18, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan ramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ya, Bapak Ibu Saudara, diajarkan kepada kita bagaimana kita itu tunduk pada atasan, bukan saja yang ramah, yang baik, tetapi juga kepada yang bengis. Ini perjuangan. Ini perjuangan. Bagaimana integritas kita bisa kita pertaruhkan, kita jaga. Kita sebagai bawahan, kita tidak mempermalukan Tuhan. Kita sebagai atasan, kita tidak mempermalukan Tuhan. Tetapi di mana kita ada, kita memuliakan nama Tuhan lewat apa yang kita kerjakan. Ya. Jadi kan sering orang percaya mendapat atasan yang bengis, ya, bukan bengis, kadang-kadang sedikit jahat saja, tapi dia ada protes. Bukan bengis, atasan sedikit jahat dia udah protes. Wah, banyak ngomong. Dia tidak hormat. Dia tidak hormat. Dia bisa berkhianat. Nah, jangan Bapak Ibu Saudara, jangan seperti itu. Kita tetap menjadi orang-orang yang hormat terhadap atasan. Alkitab katakan, bukan hanya yang baik, bukan hanya pada atasan yang baik, atasan yang ramah, tetapi atasan yang bengis pun kita juga harus hormat. Kita tunduk. Nah, ini yang membedakan orang percaya dengan orang yang tidak mengenal kebenaran. Ya, renungkan. Miliki integritas di mana Bapak Ibu Saudara dipercayakan untuk bekerja. Muliakan nama Tuhan lewat pekerjaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Roh Kudus mampukan kami semuanya. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.